Buron selama sepekan pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di jurang di Luwu Timur, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Tidak hanya tega membunuh, pelaku juga merampok dan memperkosa korban. Inilah detik-detik penangkapan pembunuh wanita yang jasadnya dibuang ke dalam jurang di kawasan Gunung Kayulangi, Luwu Timur. AGI 23 tahun ditangkap di lokasi persembunyiannya di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Pelaku buron selama sepekan setelah membunuh korban. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku tidak hanya membunuh, tapi juga mengambil barang berharga dan memperkosa korban. Peristiwa itu terjadi saat korban menumpang mobil travel yang dikendarai pelaku dari Palopo. Dalam perjalanan ke Morowali, pelaku berdalih terusik dengan pakaian yang dikenakan korban hingga timbul keinginan untuk mencelakai korban. Kemudian korban sempat lari keluar mobil dan terduduk di aspal. Pelaku mendekati dan langsung meninggal dunia. Kemudian pelaku mengambil perhiasan korban dan mengangkat korban langsung membuangnya ke jurang. Sebelumnya jasad wanita ditemukan warga di jurang di Trans Sulawesi, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada 13 November 2024. Tim Polres Luwu Timur mengevakuasi korban serta mengidentifikasi kasus adanya dugaan pencurian dan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ayus melaporkan. Rumah yang berada di dalam komplek perumahan Muara Bohong Loa Kidul digerebek Satreskrim Polrestabes Bandung, Jawa Barat. 5 orang terjaring karena diduga bertugas sebagai marketing judi online jaringan luar negeri. Pintu kecil. Satreskrim Polrestabes Bandung, Jawa Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat marketing situs judi online. Untuk mengelabui warga dan petugas kepolisian, lokasi rumah dijadikan tempat penjualan kain dan pakaian jadi. Polisi menjaring 5 orang yang menjadi telemarketing, 4 orang sebagai admin, sementara 1 orang dengan inisial FG sebagai supervisor. Dalam sebulan penghasilan praktek judi online ini mencapai 300 hingga 500 juta rupiah per bulan. Diketahui server judi online ini berada di wilayah luar negeri. Rumah yang dikamuflase menjadi tempat penjualan kain, tapi ternyata di dalam menjadikan admin dan telemarketing dari judi online. Dan kemarin telah dilaksanakan penggerebekan oleh jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung dan telah diamankan kurang lebih 5 orang yang berada di tempat ini. 1 orang FG FG sebagai supervisor dan 4 orang ini adalah sebagai telemarketing. Sudah berapa lama kan operasi di sini kan? 2 tahun. 2 tahun. Dari kapan? Dari 2022. Kira-kira selama 2 tahun itu udah ada tujuan berapa? Waduh, kalau bulan sih Per bulan aja berapa? Omset per bulan berapa? omset bulan 300 sampai 500. Guna proses hukum lebih lanjut, 5 pelaku terjaring dibawa ke Mapolrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Jovita Melana News melaporkan. Sebuah mobil yang dikemudikan seorang pelajar SMP hilang kendali hingga terperosok ke kali di Jalan Mandara Permai, Penjaringan, Jakarta Utara. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun mobil yang dikemudikannya mengalami rusak parah. Inilah rekaman CCTV saat sebuah mobil minibus berwarna putih yang melaju kencang dari arah Kapuk Muara menuju Pantai Indah Kapuk di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Namun tiba-tiba saja, mobil yang dikendarai seorang pelajar sekolah menengah pertama ini oleng dan terguling ke dalam kali yang berada di tengah jalan. Belum diketahui penyebab pasti dari kecelakaan tunggal ini. Beruntung pengemudi mobil tidak mengalami luka-luka dan dapat keluar dari mobil yang posisinya miring di dalam kali. Sekitar Sore ya? 5 sore kalau nggak salah. Itu kenceng bang? Kencang, cuman saya mendengarnya suara aja, kencang keras. Itu langsung terguling? Iya. Itu masuk kemana bang? Mobilnya bang? Kali. Oh kali. Iya, ini kali ini nih. Jalan Mandara Permai. Proses evakuasi mobil dari dalam kali sempat membuat kemacetan jalan raya Mandara Permai. Sementara kasusnya ditangani unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.
Seorang pencuri pakaian dalam wanita diamankan warga dan petugas Linmas Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku ditangkap saat kepergok memanjat pagar mengambil jemuran di dalam rumah. Sejumlah warga dan petugas Linmas Kelurahan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur menangkap pelaku pencurian jemuran saat akan memanjat pagar milik rumah warga. Pelaku yang berusaha kabur usai kepergok berhasil ditangkap petugas Linmas di Batu Warga di Jembatan Tribuana sejauh 1 km dari lokasi awal. Setelah digeledah ditemukan barang bukti sarung bantal dan guling di celana pelaku. Sejumlah warga yang resah berkali-kali kehilangan pakaian dalam yang telah dijemur. Diketahui pelaku telah 2 kali beraksi di wilayah ini. Yang kita yang diambil yang sempat kececer itu BH. Sama celana dalam ya? Iya. Itu sering Pak hilang seperti itu Pak? Kenapa? Sering hilang? Pokoknya dalam 1 minggu itu sering. Berapa kali Pak? Wah itu urusan orang. Yang penting sahabat BH itu nang DKP kok hilang. Oh gitu loh. Meski telah berhasil ditangkap, warga dan petugas Linmas tidak menyerahkan pelaku ke polisi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Anyus melaporkan. Ada-ada saja tingkah maling HP yang satu ini. Pelaku nekat menggasak 3 telepon genggam milik penghuni kos. Dan lucunya, HP hasil curian disembunyikan di kuburan. Sementara di Pasar Rebo, Jakarta Timur, seorang pemuda nekat mencuri 4 handphone saat pemiliknya sedang tidur. Polisi susah payah mencari 3 telepon genggam yang disembunyikan MKA, pelaku pencurian HP milik 3 penghuni kamar kos di sebuah kuburan di Kalibeber, Mojo Tengah, Wonosobo, Jawa Tengah. MKA menggasak telepon genggam milik 3 penghuni kos karena tahu situasi dan kondisi sasarannya. Pelaku beraksi memanfaatkan para penghuni kos yang tidur dengan pintu kamar yang tak dikunci. Lalu pelaku menyembunyikan HP hasil curiannya ke sebuah kuburan. Total kerugian yang diderita 3 penghuni kamar kos 10 juta rupiah. Setelah hilangnya HP, pelaku datang untuk mendata HP-HP yang telah hilang dari mulai kata sandi HP sampai alamat Gmail-nya dan berjanji akan menemani mereka ke polsek pada esok harinya. Namun ditunggu-tunggu, pelaku tidak kunjung muncul. Curiga para korban akhirnya melaporkan pelaku ke Polsek Mojo Tengah. Dini hari. Masuknya lewat mana itu? Lewat pintu utama karena nggak dikunci. Satu kos itu teman-teman kamu ikut tidur di kamar kos itu atau gimana? Satu kamar Satu kamar 3 orang. Pelakunya sudah satu langsung kita amankan bersama pelaku juga kami mengamankan untuk yang saat itu disembunyikan di area pemakaman di Samosir Tengah. MKA harus mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono Ayus melaporkan.